Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altamira Aureli Hidayat, absen 1. Saya Safira Medina Putri, absen 32. Dari kelas 11 RPLB, dan di sini kami ingin menjelaskan mengenai HTTP Request and Response atau bagaimana klien dan server itu berkomunikasi. Jadi setiap kali kita membuka sebuah website, sebenarnya terjadi proses pertukaran data antara browser dan server. Proses pertukaran data ini tidak terjadi sembarangan, tetapi menggunakan sebuah protokol bernama HTTP. HTTP ini berperan penting sebagai penghubung utama antara klien dan server dalam dunia website. Baik, jadi apa itu HTTP? HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan pada website untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima. Dengan adanya HTTP, klien dan server dapat saling berkomunikasi secara terstruktur dan teratur. Selanjutnya adalah klien dan server. Jadi, klien itu adalah pihak yang mengirim permintaan. Contohnya seperti browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera. Nah, server itu adalah pihak yang menerima permintaan dan menyediakan data yang dibutuhkan. Dalam komunikasi HTTP ini, klien bertugas mengirim request, sedangkan server akan membalasnya dengan respons. Selanjutnya adalah HTTP request. HTTP request ini adalah permintaan yang dikirim oleh klien kepada server. Request ini dikirim melalui browser saat pengguna mengakses sebuah halaman website. Tujuan dari HTTP request ini adalah untuk meminta resource tertentu seperti halaman website, data, atau file. Nah, HTTP request ini memiliki beberapa komponen, yaitu seperti URL method, header, dan body. Selanjutnya adalah mengenai URL atau Uniform Resource Locator. Jadi, URL ini adalah alamat yang digunakan untuk mengakses sebuah resource di internet. Contoh URL-nya itu seperti ini. Selanjutnya mengenai HTTP request method. HTTP request method ini digunakan untuk menentukan tindakan yang dilakukan klien terhadap server. Metode yang paling sering digunakan itu seperti GET untuk mengambil data dari server, POST untuk mengirim data ke server, PUT untuk mengubah seluruh data, PATCH mengubah sebagian data, dan DELETE untuk menghapus data. Metode-metode ini membantu server memahami apa yang diminta oleh klien. Selanjutnya ada HTTP header. HTTP header berisi informasi tambahan yang dikirim bersama request. Header digunakan untuk memberikan informasi tentang klien, jenis data, atau autentikasi. Contoh HTTP header adalah user agent, cookie, dan authentication. HTTP body. HTTP body berisi data utama yang dikirim server. Body biasanya digunakan pada request post atau POST. Contoh data dalam body adalah data login atau data yang diinput melalui form. HTTP response. HTTP response adalah balasan yang dikirim oleh server setelah menerima dan memproses request dari klien. Respon ini berisi hasil dari permintaan yang diajukan oleh klien. Komponen utama HTTP response adalah status kode, header, dan body. HTTP status kode. HTTP status kode menunjukkan hasil dari request yang dilakukan oleh klien. Contoh status kode yang ditemukan. Yang pertama, 200 request berhasil. Yang kedua, 301 redirection ke halaman lain. Yang ketiga, 404 halaman tidak ditemukan. Yang keempat, 500 terjadi kesalahan pada server. Selanjutnya, contoh HTTP respon. Jika request berhasil, server akan mengirim respon dengan status kode 200 dan menampilkan halaman yang diminta. Jika terjadi kesalahan, server akan mengirim respon error seperti 404 atau 500. Selanjutnya, alur HTTP request dan response. Klien mengirim HTTP request, server memproses request, server mengirim HTTP respon, klien menampilkan hasil ke pengguna. Yang terakhir, kesimpulan. HTTP
merupakan dasar komunikasi pada web. Klien mengirim request untuk meminta data dan server mengirim respon sebagai jawaban. Semua website yang kita akses sehari-hari bekerja menggunakan konsep HTTP request dan response. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.